Demi melunasi utang keluarga, aku rela menikah dengan pria asing. Malam pertama, saat dia melorotkan celana dalamku, lalu meremas dadaku, tubuhku bergetar, antara takut dan rindu yang tak pernah kuduga. Apakah aku mampu melewati malam-malam yang mengguncang jiwa ini? Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ayu menatap tiket pesawat di tangannya. Kertas kecil itu seperti beban besar yang menggantung di hatinya. Tangannya bergetar pelan. Bukan karena udara pagi di Bandara Soekarno-Hatta yang dingin, tetapi karena ketakutan yang tak bisa ia ungkap dengan kata. Ia tahu, saat langkah kakinya melewati gerbang imigrasi, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Di sekelilingnya, puluhan perempuan lain dengan koper sederhana, tampak menahan emosi yang sama gelisah, gugup, setengah pasrah. Mereka semua perempuan-perempuan dari pelosok desa yang membawa harapan dalam kantung plastik kecil. Berharap hidup di negeri orang lebih baik dari tanah yang tak memberi mereka pilihan. Sejak kecil, Ayu tahu hidupnya tak akan mudah. Ia tumbuh di sebuah kampung kecil di Brebes, di rumah papan reyot yang setiap musim hujan bocor dari segala arah. Ayahnya adalah buruh tani yang tewas dalam kecelakaan truk saat mengantar sayuran ke pasar kota. Ibunya, Bu Lastri, hanya bisa menjahit baju dan sesekali menjadi buruh cuci. Adiknya, Raka, masih duduk di bangku SMP dan sudah hampir dikeluarkan karena tunggakan SPP. Mereka menumpuk utang di warung dan koperasi desa. Bahkan untuk membeli obat batuk, mereka harus menunggu hasil utang panen yang belum tentu laku. Ayu pernah mencoba bekerja di kota sebagai pelayan warung dan penjaga konter pulsa. Tapi upahnya tak cukup untuk kebutuhan dasar, apalagi untuk membayar utang. Ketika seorang tetangga, Mbak Yeni, pulang dari Arab Saudi dengan membawa emas dan uang, semua mata di kampung langsung tertuju padanya. Yeni bercerita dengan bangga bagaimana ia bekerja 3 tahun di rumah orang Arab kaya dan bisa pulang membawa modal untuk buka toko. Asal kuat nurut, rezeki mengalir, katanya. Kalimat itu terus terngiang di telinga Ayu. Maka ketika ada tawaran dari agen penyalur tenaga kerja di Tegal, Ayu tak berpikir panjang. Ibunya sempat menolak. Kamu perempuan yuk, di negeri orang itu nggak ada keluarga yang bisa jaga kamu. Nanti kalau kenapa-kenapa. Tapi Ayu hanya tersenyum pahit. Bu, lebih baik saya yang susah daripada kita semua mati kelaparan. Malam sebelum berangkat, mereka berpelukan lama di teras rumah. Bulan menggantung pucat di langit. Tangis ibu mengalir deras, menempel di bahu Ayu seperti doa dan kekhawatiran yang membatu sesampainya di Riyadh. Ayu dijemput oleh pria bertubuh tinggi bernama Hasan. Ia mengaku sebagai agen yang bekerja sama dengan sponsor lokal. Hasan tampak sopan dan berbicara dengan bahasa Indonesia patah-patah. Ayu, nanti kerja di rumah keluarga baik. Kamu cuma bersih-bersih dan masak sedikit. Janjinya, namun, sehari, 2 hari, hingga seminggu berlalu, Ayu tidak juga diberi pekerjaan. Ia hanya tinggal di sebuah rumah penampungan sempit bersama 4 perempuan lain. Semuanya tampak bingung dan cemas. Ayu mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, dan kekhawatirannya terbukti ketika pada minggu kedua, Hasan memintanya berbicara. 4 mata, Faisal, pria pertama yang menjadi suaminya secara kontrak, adalah seorang duda berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tambun, matanya lelah, dan mulutnya jarang bicara, kecuali untuk memerintah. Saat pertama kali Ayu diperkenalkan kepadanya, ia tidak berkata sepatah kata pun. Hanya menatap Ayu, seperti memeriksa barang di etalase toko. Setelah itu, ia menandatangani berkas kontrak yang dibawa Hasan, tanpa bertanya apapun pada Ayu. Ayu berdiri diam di sudut ruangan. Jantungnya berdegup tak karuan. Seolah tubuhnya tahu bahwa hari itu ia kehilangan sebagian dari dirinya. Pernikahan dilakukan secara kilat di rumah Faisal. Disaksikan 2 pria asing dan seorang ulama lokal yang bicara cepat dalam bahasa Arab yang Ayu tak pahami. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ia telah resmi menjadi istri seseorang yang bahkan belum pernah mengucapkan namanya. Tak ada bunga, tak ada senyum, tak ada doa, hanya kontrak dan anggukan. Malam itu, Ayu duduk di sudut kamar yang luas dan mewah, tapi dingin dan asing. Lampu kamar temaram. Tirai besar menjuntai dari langit-langit, dan tempat tidur besar tampak seperti singgasana. Namun, bukan untuk ratu, melainkan untuk tawanan. Faisal masuk tanpa mengetuk, duduk di tepi ranjang, dan mulai membuka baju tanpa kata Ayu. Menutup mata, menggigit bibirnya kuat-kuat.
mencoba membungkam jerit batin yang meronta. Ia berusaha mengingat wajah ibunya. Suara Raka yang memanggilnya Mbak dengan nada manja, tapi semua itu terhalang oleh realitas pahit yang mengungkung tubuh dan jiwanya malam itu. Hari-hari berikutnya, Ayu menjalani rutinitas sebagai istri, tanpa ikatan cinta. Ia menyajikan makanan, membersihkan rumah, dan memenuhi permintaan Faisal seperti robot yang diatur tanpa perasaan. Tak ada kekerasan, tapi juga tak ada kasih. Ayu menjadi bagian dari rumah. Seperti karpet atau vas bunga ada, tapi tak pernah benar-benar dihargai. Hanya hitungan hari yang membuatnya tetap bertahan. 1 bulan, itu janjinya. 1 bulan, dan ia akan bebas. Ia menghitung dengan teliti. Seperti tahanan menandai dinding sel, begitu kontrak berakhir, Hasan datang menjemputnya. Ayu akan dipulangkan. Atau setidaknya, diberi waktu untuk bernapas. Tapi harapannya pupus saat Hasan menyerahkan foto pria lain dan berkata, ini calon suami berikutnya. Lebih muda, bayarannya 2 kali lipat. Ayu ingin menolak. Ingin berteriak bahwa ia bukan barang dagangan, tapi suara hatinya dibungkam oleh ingatan tentang utang yang belum lunas. Dan telepon terakhir ibunya yang berkata, Mbak, Raka butuh biaya daftar sekolah. Dengan langkah gontai, Ayu mengikuti Hasan. Pria kedua, Omar. Memang lebih muda, tapi matanya tajam, dan nada bicaranya keras. Ia memperlakukan Ayu bukan sebagai istri, tapi lebih seperti pelayan pribadi. Ia memakai pakaian yang tak nyaman, melarang keluar kamar, dan mengambil paksa ponselnya. Ayu seperti kembali menjadi tawanan. Hanya saja kali ini tanpa jendela untuk melihat dunia luar, ketika malam datang, dan kegelapan menyelimuti rumah besar itu. Ayu hanya bisa berbaring menatap langit-langit kamar, sambil bertanya dalam hati, berapa harga kebebasanku? Dan sampai kapan aku harus dibeli untuk bisa pulang? Pria keempat bernama Ahmad. Ketika Hasan memperkenalkannya, Ayu sempat tercenung. Penampilannya berbeda dari yang lain. Ahmad masih muda, wajahnya tenang, berpakaian sederhana, dan tampak jauh lebih sopan dibanding pria-pria sebelumnya. Tak ada tatapan menghakimi, tak ada ekspresi menguasai. Hanya sepasang mata coklat yang memandang Ayu dengan rasa ingin tahu. Yang Tenen, Ayu, yang saat itu sudah letih secara fisik dan psikis, nyaris tidak percaya bahwa seseorang bisa terlihat begitu netral. Pernikahan kembali berlangsung cepat. Kali ini, Ayu tidak menangis. Ia sudah terlalu terbiasa untuk merasakan apapun. Namun, ada sesuatu yang aneh di hati kecilnya. Ahmad tidak menyentuhnya malam itu. Ia hanya mengucapkan selamat malam dalam bahasa Inggris terbata, lalu tidur. Di sofa, meninggalkan Ayu termangu dalam keheningan kamar yang luas. Malam pertama tanpa paksaan, tanpa perintah, hanya hening. Hari-hari bersama Ahmad membawa suasana baru. Ayu tetap merasa canggung. Tetapi untuk pertama kalinya, sejak ia menjalani pernikahan kontrak, ia bisa bernapas tanpa ketakutan. Ahmad sering bertanya hal-hal kecil. Kamu dari Indonesia ya? Suka makanan Arab? Atau apa yang kamu rindukan dari rumah? Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi bagai embun di padang gurun bagi Ayu, yang selama ini hanya dianggap objek. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati angin padang pasir, Ahmad bertanya pelan, kenapa kamu lakukan ini? Ayu menunduk lama sebelum menjawab, karena aku tidak punya pilihan. Di kampung, kalau kau perempuan miskin, impianmu berhenti saat kamu berhenti sekolah. Ia menjelaskan sedikit tentang keluarganya, tentang Raka, tentang utang, dan tentang Hasan yang menjanjikan kebebasan lewat jalan pintas bernama pernikahan kontrak. Ahmad tidak menyela. Ia mendengarkan sampai akhir. Lalu berkata pelan, mereka bilang kamu milik siapa saja yang membayar. Tapi matamu menyimpan luka yang terlalu dalam untuk dibeli. Ucapan itu menampar Ayu. Tapi bukan karena menyakitkan, justru karena ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar istri sewaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu menulis. Ia meminjam buku tulis dari dapur, menyelipkannya di bawah bantal, dan menulis pelen-pelen kisah hidupnya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengingat, agar kelak ia tahu bahwa luka-luka ini nyata, bahwa ia pernah bertahan, dan bahwa diam bukanlah takdir. Saat kontrak dengan Ahmad selesai, Ayu tidak merasa lega seperti sebelumnya. Ada kesedihan yang aneh, tapi ia tahu bahwa ini bukan tentang cinta. Ini tentang secerca harapan bahwa manusia masih bisa memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bahkan dalam sistem yang bengkok, ia mulai membangun sesuatu dalam dirinya, keberanian. Dan saat Hasan kembali dengan tawaran pria kelima,
Ayu tidak langsung menjawab. Kali ini, ia mulai bertanya. Ia mulai menuntut. Ia mulai menetapkan batas. Ketika Hasan datang kembali dengan tawaran pernikahan kontrak kelima, Ayu sudah bukan perempuan yang dulu. Ia menatap pria agen itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan menerima tawaran ini lagi, katanya tegas. Suaranya sedikit bergetar, tapi penuh keyakinan. Hasan tertawa sinis, seolah menganggap itu lelucon. Kamu pikir kamu punya pilihan? Aku yang atur semuanya. Uang sudah keluar. Kamu milik mereka yang membayar. Namun Ayu tak mundur. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang selama ini disimpan rapi berisi bukti-bukti foto, kontrak, pesan singkat, bahkan catatan rinci tentang setiap pria yang pernah menikahinya secara kontrak. Kalau aku pergi diam-diam, kau teruskan saja sistem ini. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melapor ke KBRI dan Polisi Internasional. Ini bukan soal aku, tapi perempuan lain yang akan kau perlakukan sama. Hasan berubah wajah. Matanya yang tadinya penuh arogansi, berubah menjadi ketakutan. Kamu gila, bisiknya. Tapi Ayu sudah keluar dari rumah penampungan itu, melangkah dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kantor KBRI, Ayu disambut dengan hangat. Para petugas mendengarkan cerita panjangnya dengan serius, menawarkan bantuan hukum dan perlindungan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ayu merasa ada harapan nyata. Mereka mengatur penerbangan pulang ke Indonesia, dan Ayu mengemas barang-barangnya dengan perasaan campur aduk lega, takut, tapi juga bangga. Sesampainya di kampung halamannya di Brebes, Ayu disambut oleh ibu dan adiknya yang menangis haru. Bu Lastri memeluknya erat, tak henti-hentinya mengucap syukur. Raka, yang dulu selalu bergantung pada Ayu, kini berdiri tegak di samping ibunya. Air mata dan tawa bercampur dalam pelukan hangat itu. Ayu tahu, perjalanan panjangnya telah sampai di ujung, namun babak baru hidupnya baru saja dimulai. Di malam yang sunyi, ketika keluarga sudah terlelap, Ayu duduk sendiri memandangi bintang-bintang di langit kampung. Ia teringat malam-malam penuh ketakutan di negeri asing. Kontrak-kontrak yang membelenggu, wajah-wajah pria yang tak pernah ia cintai, tapi harus ia terima. Kini, ia merasa bebas, tapi bukan karena uang atau gelar istri, melainkan karena ia berhasil merebut kembali harga dirinya. Namun Ayu tahu, kebebasan sejati bukan hanya miliknya. Ia merasa ada tanggung jawab besar menunggu di depan. Perempuan lain di luar sana yang terjebak dalam sistem gelap serupa, masih membutuhkan suara, keberanian, dan harapan. Maka ia mulai merancang langkah berikutnya, menggunakan pengalamannya sebagai kekuatan untuk membantu, menginspirasi, dan mengubah nasib perempuan yang terlupakan. Setelah pulang ke Brebes, Ayu tidak ingin hanya menjadi saksi bisu dari penderitaan yang pernah ia alami. Dengan sisa uang hasil kerja kerasnya, ia memutuskan membuka sebuah warung kecil di pinggir jalan desa. Warung itu sederhana, berjualan makanan ringan, kopi, dan jajanan tradisional, namun menjadi tempat berkumpul bagi para tetangga dan pemuda desa. Ayu mulai mengundang mereka berdiskusi, berbagi cerita, dan mengingatkan akan pentingnya mimpi dan keberanian. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan desa bisa mandiri tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Buku catatan yang dulu ia tulis dalam kesunyian malam di tanah asing, akhirnya ia kirim ke sebuah komunitas perlindungan tenaga kerja Indonesia. Mereka tertarik untuk menerbitkannya sebagai buku kecil berjudul Luka-Luka dari Negeri Pasir. Buku itu berisi kisah nyata tentang perjuangan, kesedihan, dan keberanian seorang perempuan yang rela mempertaruhkan segalanya demi keluarga. Pelan tapi pasti, buku itu mulai dikenal dan memberikan inspirasi bagi banyak perempuan yang tengah bergelut dengan nasib serupa. Tak lama kemudian, Ayu diundang untuk berbicara di berbagai komunitas dan kampus-kampus di sekitar Jawa Tengah. Dengan suara yang kadang bergetar, ia menceritakan kisahnya tanpa malu, tanpa rasa rendah diri. Ayah ingin para perempuan muda tahu betapa pentingnya pendidikan, kesadaran hukum, dan keberanian menolak hal-hal yang merendahkan martabat. Setiap kali ia melihat mata penuh harap di hadapannya, Ayu merasa perjuangannya tidak sia-sia. Di desa kecilnya, sosok Ayu berubah. Dari perempuan yang dulu dipandang lemah dan rentan, kini menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Ayu ibu-ibu dan remaja perempuan untuk membentuk kelompok belajar dan pelatihan keterampilan, agar mereka bisa punya pilihan hidup yang lebih baik, tanpa harus pergi jauh meninggalkan keluarga. Desa Brebes kecil itu mulai berubah perlahan, ditemani oleh cerita seorang perempuan yang pernah jatuh namun bangkit dengan gagah berani. Malam itu, ketika lampu warung sudah redup dan suara jangkrik menyapa malam,
Ayu menatap bintang-bintang yang berkedip di langit kampungnya. Dalam hati, ia bersyukur. Bukan karena kekayaan yang pernah ia bawa pulang, tapi karena ia menemukan makna sesungguhnya dari kebebasan harga diri, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Ayu tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, namun kali ini, ia melangkah dengan keyakinan bahwa tak ada kegelapan yang abadi. Di setiap luka, selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak ceritanya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.